Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunto Vera Uma, NIM 190145, mata kuliah pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang kedua tentang pengambilan keputusan juga dengan judul Proses Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Camat Pamonas Selatan Kabupaten Poso. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas itu abstrak. Abstrak menjelaskan bahwa banyaknya permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga membutuhkan alternatif pemulihan masalah tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka pemecahan masalah tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu melihat apa yang menyebabkan sehingga masalah tersebut terjadi. Maka pemimpin tersebut juga dituntut agar mampu mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Disinilah letak kehubungan antara pengambil keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu akan dihadapkan dengan pengambilan keputusan. Dan samping itu, peranan metode kerja, staf dan peranan pegawai sangat dibutuhkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah survei, sedangkan tipe penelitiannya adalah tipe deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pamonas, Selatan Kabupaten Solo adalah sudah maksimal atau baik, karena dalam setiap rapat pengambilan keputusan kepemimpinan selalu didukung selalu didukung eh, penyampaian sudah maksimal karena karena dalam setiap rapat pengambilan keputusan selalu melibatkan para staf dan bawahannya dan didukung dengan respon para staf yang aktif dalam memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dan setiap penyelesaian permasalahan dalam permasalahan masalahnya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan itu dijelaskan bahwa kepemimpinan merupakan seorang yang memimpin yang akan mengambil keputusan setepat-tepatnya. Karena jika lalai, lengah, atau terlambat melakukan tindakan pengambilan keputusan, akan membuahkan kegagalan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengambilan keputusan merupakan keharusan yang paling utama dari seorang pemimpin dalam merealisasikan fungsi yang bermacam-macam dan semua aktivitas manajerial yang tepat dan dianggap sebagai pengambilan yang dapat dianggap sebagai pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang berhasil bukan saja dinilai dari kemampuan untuk melakukan kegiatan secara personal, melainkan dari kemampuan dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan pengambilan keputusan dan dibarengi pula dengan kemampuannya untuk menggerakkan orang-orang, dalam hal ini stafnya yang merupakan unsur pembantu dalam melakukan kegiatan operasional tersebut. Eh, Namun, dalam pekerjaan seperti itu, dalam kepemimpinan yang baik tentunya juga harus melibatkan partisipasi bawahan atau staf dalam proses pengambilan tersebut. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka seperti yang dilakukan para ahli bidang ini, bahwa dalam rangka pemecahan masalah, untuk penerapan ide-ide, prinsip yang terkenal metode kerja staf dapat memberikan sumbangan besar bagi manajemen demi kelancaran tugas, baik pada tingkat manajemen, baik pada tingkat pengambilan keputusan maupun pada tingkat operasional. Selain metode kerja staf lengkap dalam suatu organisasi pemerintahan,
Pengawasan juga diperlukan agar organisasi tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien serta ekonomis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena melalui pelaksanaan fungsi ini, semua bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihindari. Dan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Panoma Selatan Kabupaten Poso. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitiannya, alat yang digunakan untuk mengambil data primer adalah kuesioner atau daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan variabel penelitian, serta wawancara bebas maupun wawancara mendalam kepada sampel atau responden dan informan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dengan demikian, teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil pembahasan, yaitu dalam praktek sehari-hari, seorang pemimpin tentu diperhadapkan dengan berbagai macam masalah yang harus diselesaikan dan kadang-kadang memerlukan waktu yang relatif singkat untuk harus memutuskan sebuah keputusan. Gitu. Situasi oleh karena itu, seorang pemimpin tentunya diharapkan selalu siap untuk mengambil keputusan, walaupun tentunya singkat. Dan untuk memperoleh keputusan yang tepat, seorang pemimpin harus segera mungkin menginstruksikan kepada stafnya untuk mempersiapkan data dan informasi yang aktual dengan penyusunan suatu informasi untuk keputusan yang akan dibuat nantinya. Berikut ini akan dikemukakan melancarkan proses keputusan, tanggapan atau pertanyaan responden terhadap melalui tabel berikut penerapan metode kerja staf lengkap dalam, yaitu pertanyaan pertama, frekuensi tanggapan untuk pertanyaan responden terhadap penerapan prinsip metode kerja staf lengkap dalam melancarkan proses pengambilan keputusan. Eh, dan dari tabel tersebut menunjukkan bahwa 5 dari 11 orang responden menyatakan penerapan prinsip metode kerja staf lengkap selalu berdasarkan proses pengambilan keputusan. Sedangkan 6 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa penerapan metode kerja staf lengkap tidak selamanya memberikan proses pengambilan keputusan, tergantung pada jenis lingkup masalahnya. Selanjutnya, yaitu tabel kedua, pertanyaan responden tentang keterbukaan pemimpin dalam menerima saran dan diperoleh hasil bahwa 7 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan pemimpin selalu terbuka dalam menerima saran atau tanggapan staf bawahan, sedangkan 4 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa pimpinan hanya memberikan kesempatan kepada staf yang berurusan langsung dengan masalah yang dibahas. Gitu. Selanjutnya pertanyaan uh, tentang responden apabila menghadapi rapat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan perumusan alternatif. Dan diperoleh hasil menunjukkan bahwa 8 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan staf atau pegawai selalu mempersiapkan data dan informasi sesuai dengan jenis dan posisi masalah yang hendak dicapai. Sedangkan 3 orang dari responden yang diwawancarai menyatakan bahwa staf atau pegawai mempersiapkan data dan informasi hanya apabila yang dibahas berkaitan dengan sidang kerjanya. Selanjutnya akan dikemukakan tentang organisasi dan masuk dalamnya pembagian tugas kerja. Dengan pertanyaan yang keempat yaitu
tentang struktur organisasi termasuk di dalamnya pembagian tugas-tugas kerja. Dan diperoleh hasil bahwa 3 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan struktur organisasi dan pembagian tugasnya ini sangat efektif dan efisien. Sedangkan 8 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa struktur organisasi dan pembagian tugasnya ini efektif dan efisien. Pertanyaan selanjutnya itu tentang tata cara atau metode kerja saat sekarang ini. Dan diperoleh hasil 2 orang yang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan bahwa tata cara atau metode kerja saat ini sudah sangat efektif dan efisien, sedangkan 9 orang yang sama menyatakan tata cara ini telah efektif dan efisien. Pertanyaan selanjutnya yaitu responden tentang kebijaksanaan yang dibuat oleh atasan dalam pelaksanaan tugas. Dan diperoleh hasil 4 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan bahwa kebijaksanaan yang dibuat oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas adalah sangat baik. Dan 6 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa kebijaksanaan yang dibuat oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas adalah baik. Pertanyaan ketujuh, yaitu tentang rencana kerja yang dibuat oleh atasan dalam pelaksanaan tugas. Dan diperoleh hasil dari 24 responden terlihat bahwa 8 dan dari 11 orang yang diwawancarai menyatakan bahwa atasan selalu memberikan informasi mengenai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, sedangkan 3 orang lagi menyatakan bahwa atasan tidak selamanya memberikan informasi. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu tentang pembagian yang dilakukan oleh atasan dalam pelaksanaan tugas. Diperoleh hasil bahwa 8 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan bahwa atasan selalu melakukan pembinaan kepada para staf dalam melaksanakan tugas, sedangkan 3 orang lagi menyatakan bahwa atasan kadang melaksanakan pembinaan kepada staf dalam melaksanakan tugas. Dari uraian di atas, jika dihubungkan dengan Profesor RS Tangkudung, bahwa pengawasan melekat satu alat manajemen untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan berbagai kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jadi, pimpinan dalam pelaksanaan kerja harus memberikan informasi kepada para bawahan dan stafnya mengenai rencana kerja yang akan dilaksanakan, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien yang dilakukan oleh atasan dalam pelaksanaan para tugas. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso adalah baik karena dalam setiap rapat pengambilan keputusan, pemimpin selalu melibatkan para staf dan didukung dengan respon para staf yang aktif dalam memberikan saran, pendapat, tanggapan, dan setiap analisa dan perumusan masalah. Sehingga dalam pelaksanaan tugas mereka berjalan dengan baik dan boleh selesai tepat waktunya serta hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan atasan dan masyarakat. Penerapan metode kerja staf lengkap dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya adalah penting dalam rangka melancarkan proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip metode kerja staf lengkap ini sangat penting terutama dalam organisasi besar seperti organisasi pemerintahan dengan berbagai macam masalah yang perlu negara segera dipecahkan. Dan hendaknya dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kantor Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, memperhatikan masukan-masukan dari staf pegawai seperti yang terdapat dalam metode kerja staf lengkap. Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih dapat efektif dilaksanakan dan dapat ditunjang oleh para staf pegawai karena keputusan tersebut merupakan keputusan bersama, sehingga mereka akan lebih mudah menunjang keputusan tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan, baik kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.